Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Nur Astuti, saya mahasiswi Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan suatu materi yang berjudul Implementasi dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu. Baiklah, simak video penjelasannya berikut ini. Baik, mengenai kebijakan dan implementasi pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, konsep pengembangan manusia, yang kedua, teori pembangunan sumber daya manusia, dan yang terakhir, indeks pembangunan manusia. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah konsep pengembangan manusia. Nah, di sini pengembangan sendiri menurut Joyce dalam bukunya Human Resource Management, yaitu kesempatan pembelajaran yang didesain untuk membantu karyawan dapat berkembang. Pengembangan ini tidak terbatas hanya peningkatan kinerja untuk pekerja saat ini. Nah, fokus pengembangan adalah jangka panjang dan untuk membantu individu mempersiapkan pekerjaannya di masa depan. Adapun langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia, yang pertama menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi, yang kedua menentukan sasaran dan materi program pelatihan, yang ketiga menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan, dan yang terakhir mengevaluasi program. Pengembangan sumber daya manusia ini juga mempunyai 3 misi. Yang pertama, memungkinkan terjadinya proses perkembangan individu, terutama berfokus pada peningkatan kinerja yang terkait dengan pekerjaan yang ditangani. Nah, yang kedua ini menyiapkan pengembangan karir yang berfokus pada pengembangan kinerja yang terkait dengan penugasan dalam jabatan di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga menyediakan pengembangan organisasi yang menghasilkan penggunaan potensi manusia dan kinerja meningkat. Dan selanjutnya kita masuk ke teori pembangunan sumber daya manusia. Nah, di sini ada pembangunan dalam perspektif Islam. Jadi untuk pembangunan itu sendiri adalah pembangunan yang menyeluruh atau disebut sebagai at-tanmiyah asyumuliyah. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan manusia itu sendiri, pembangunan yang berdasarkan konsep robbani, konsep yang tidak hanya terpaku kepada pembangunan aspek keduniaan dan materi saja, tetapi juga aspek ruhiyah dan akhirat. Nah, Islam ini tidak pernah memisahkan keduanya, konsep yang mengajak kepada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu tanpa melakukan kepentingan bersama. Konsep yang menolak keras pembangunan yang hanya mengkayakan sebagian golongan kecil dan memiskinkan golongan lainnya. Konsep yang menghadirkan tanggung jawab, keseimbangan dan keselarasan antara ruh dan jasad, antara ilmu dan akhlak akan melahirkan keberkahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Adapun mengenai teori pembangunan manusia, nah ini dicetuskan oleh UNDP yang bertujuan untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia yang sebelumnya berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan per kapita. Nah, menurut UNDP pendapatan rata-rata ini tidak secara detail menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Adapun beberapa premis dasar konsep, yang pertama, pembangunan harus mengutamakan pendudukan sebagai pusat perhatian. Yang kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara keseluruhan dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Nah, kemudian ada pembangunan manusia yang memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia, tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
Kemudian yang keempat, pembangunan manusia itu didukung oleh 4 pilar pokok ya. Yang pertama itu ada produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Dan yang terakhir adalah pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Mengenai 4 pilar pokok, nah yang tadi ini merupakan hal utama juga yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan dalam akhir pembangunan manusia ya. Yang pertama tadi kan mengenai produktivitas. Nah, produktivitas ini penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkannya. Kemudian ada pemerataan. Nah, ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Nah, semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus. Kemudian ada kesinambungan. Nah, ini pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga untuk masa depan. Kemudian ada pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka. Kita masuk ke materi indeks pembangunan manusia. Di sini ada 3 dimensi dasar pembangunan manusia. Yang pertama mengenai kesehatan, yaitu hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. Kemudian ada pendidikan, yaitu pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada standar hidup yang layak, yaitu diukur dengan GDP, produk domestik bruto dalam pariska kekuatan beli dalam dolar Amerika Serikat. Demikianlah pemaparan materi tentang implementasi dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari beberapa submateri yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan sumber daya manusia itu mempunyai 3 misi, yaitu pertama, memungkinkan terjadinya proses pengembangan individu. Kedua, menyiapkan pengembangan karir. Ketiga, menyediakan pengembangan organisasi yang menghasilkan penggunaan potensi manusia dan kinerja meningkat. Nah, adapun pembangunan manusia dalam hal ini memiliki 4 hal utama yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan. Nah, yang pertama itu tadi ada produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Kemudian guna mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dan kebijakan atau kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup, maka dapat diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Nah, di mana dalam mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara mencakup 3 dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.